PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri. Ya ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Buka aja. Dugaan saya. Pak Anies yang bilang waktu itu. Enggak, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Tapi jika Anda tidak bisa memberikan bukti-bukti bahwa PSN adalah titipan kanan kiri, fix 100% di mata saya Anda tidak lebih sebagai seorang pengecut atau pecundang Pak Anies Rashid Baswedan. PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri. Kalau data ada Mbak, cuman memang tidak akan secara serampangan dibuka ya. Ada nggak sih sesuatu yang benar-benar gitu keluar dari mulut Anies Baswedan? Barusan aja Anies kembali sebarkan berita bohong alias hoax. Kritik PSN titipan, Anies dapat diduga sebar hoax. Membuat blunder. Kalau kau berbicara tentang data, di mana datanya? Yang titip siapa? Yang jelas memang yang namanya PSN ini kan semacam fast track atau jalur cepat dalam konteks yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kenapa? Seperti pesan tadi, majulah, majulah. Presiden, majulah jadi presiden. Hanya demi mendapatkan simpatik rakyat Indonesia, Anda melakukan penggiringan opini dengan menyebarkan fitnah dan hoax. Sampai PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri. Anda menuduh orang maling, terus bilang malingnya harus buktiin bahwa dia bukan maling, itu kan aneh logika berpikirnya ya. Jadi yang mengatakan bahwa PSN itu titipan kanan kiri, itu kan Pak Anies Baswedan. Dia bilang ada titipan kanan kiri di proyek strategi nasional. Sontak, omongan ngaco ini dibantah langsung sama beberapa pihak, termasuk juga dibantah oleh Presiden Jokowi. Beliau justru mempertanyakan perihal titipan itu. Pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Jadi ketika 5 tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama. Kalau belum ya dilempangkan. Ketua Cyber Indonesia Hussein Shihab menilai bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan dapat diduga menyebar hoax dalam kritikan bahwa proyek strategis nasional atau PSN titipan kanan kiri. Pasalnya dalam kritikannya Anies Baswedan tidak menunjukkan data bahwa PSN merupakan titipan kanan kiri, sehingga menurut Hussein yang bersangkutan tidak mengetahui tata cara dalam memberikan kritikan terhadap pemerintah. Itulah sebabnya dijadikan fast track. Tapi kalau fast track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar, maka dia menjadi titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa PSN ini proyek titip kiri kanan, menurut saya juga terlalu serampangan lah. Oke. Perbaikan memang diperlukan ya. Oke, perbaikan diperlukan tapi dianggap kesimpulannya serampangan. Jadi sebenarnya Jokowi adalah orang yang bikin elektabilitas Anies Baswedan selalu rendah dan yang paling bawah. Loh, kok bisa? Ini bukan karena Anies dijegal ya, tapi memang Anies yang salah mengambil langkah. Suka nggak suka? Kita kembali perlu luruskan sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Kanan kiri itu yang mana bos, ditunjukin. Jangan besar uap saja, jangan asal nguap. Konteksnya adalah ada kewajiban pemerintah menjelaskan bahwa program yang disebut sebagai program strategis itu memang betulan strategis. Apakah ada ruang kita mempersoalkan itu? Tidak ada Mbak, karena sepenuhnya dikasih oleh regulasi pemerintah bisa. Data itu dalam artian ada informasi-informasi, kalau detailnya kan pemerintah yang pegangnya. Yang jelas kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan PSN itu sendiri itu anti kritik begitu loh, artinya di bagian mananya? Kan dia bisa langsung dilaksanakan Mbak. Kalau masyarakat menolak, silakan menolak besarannya doang. Sebelum 2014, ketika kita melihat Presiden SBY misalnya membangun perkemahan yang sedemikian megah di tempat pengungsian Gunung Sinabung 2010, itu hal yang biasa aja. Adakah yang mempersoalkan? Tidak.
Tapi coba sekarang itu dilakukan, apa yang akan Anda lakukan? Anda akan kritis. Wah, masa di pengungsian dia tidak mau dekat dengan rakyat? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada standar baru yang ditempatkan oleh Pak Jokowi, yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi. Sudah selayaknya menurut pikiran orang waras, yang logis itu ya Pak Anies dong yang ngomong. Jadi kalau tadi Bung Surya bilang datanya ada, ya diomong. Kalau memang niatnya memperbaiki pengelolaan negara atau pengelolaan kekuasaan gitu. Karena kalau memang betul seperti itu, mari kita periksa sama-sama. Karena PSN ini kan bukan barang baru. Bahwa tuduhan bahwa ini adalah ada titipan pihak kanan atau pihak kiri gitu kan, ini siapa yang dititipkan? Nggak ada, karena sejatinya PSN ini memang usulan dari masyarakat, dari bawah. Kritik itu mesti pakai data. Anies kritik PSN ada titipan, kalau gak ada datanya dapat diduga Anies telah sebarkan hoax ke publik. Ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya Rabu 4 September. Ini mantan rektor kok nggak tahu cara mengkritik, mulai mainin hoax nih ke pemerintah? Antar relawannya nongol dengan head speech. Duh suram, sambung Husin. Sebelumnya, saat menghadiri rapat koordinasi nasional 1, Partai Masyumi pada Sabtu 30 September 2023, Anies Baswedan mengkritisi soal proyek strategis nasional atau PSN yang menjadi titipan kanan-kiri. Rujukannya rencana jangka panjang, turunannya rencana jangka menengah, dan turunannya kemudian PSN merujuk ke sana. Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan-kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun, kata Anies. Anies mengatakan jika memang ada titipan dalam pelaksanaan proyek tersebut, maka masyarakat akan dirugikan. Karena itu, ia ingin agar pelaksanaan PSN perlu diluruskan kembali sehingga mencerminkan tujuan awal. Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal, ujarnya. Di sisi lain, politikus PDIP Muhammad Guntur Romli menunjukkan perbedaan perilaku bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo, dan bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto terhadap Presiden Joko Widodo. Guntur mengatakan Anies Baswedan menyerang Jokowi, salah satunya menggunakan proyek strategis nasional, dan kemudian Ganjar Pranowo membelanya, sementara Prabowo Subianto tampak diam. Anies serang Jokowi, Ganjar bela Jokowi, Prabowo seperti biasa hanya memanfaatkan Jokowi. Ungkap mantan politikus PSI itu dikutip populis.id dari akun X pribadinya 4 September. Sebelumnya, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo merespon bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang menyebut bahwa proyek strategis nasional merupakan titipan kanan-kiri. Ganjar Pranowo meminta agar Anies Baswedan membuka data yang menjelaskan tentang titipan dalam PSN. Yang titip siapa? Kanan-kiri itu siapa? Disebutin saja datanya secara terbuka. Yang titip siapa? Pakai data. Kata Ganjar usai jalan sehat dengan Ketum Hanura Usman Sabtaodang atau OSO di Surabaya seperti dikutip dari Detik. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, dengan digunakannya data, maka tidak ada spekulasi dalam masyarakat. Kalau pakai data tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya, dibuka telanjang itu bagus, buka saja. Dugaan saya tidak. Yang bisa mengungkap data itu, buka saja, jangan spekulasi, ujarnya. Untuk diketahui saat menghadiri rapat koordinasi nasional 1 Partai Masyumi pada Sabtu 30 September, Anies Baswedan mengkritisi soal proyek strategis nasional atau PSN yang menjadi titipan kanan-kiri.